Bab 1915. Napas Iblis Misterius. Huorong mengepal erat tangannya, masih terus mengumpulkan tenaga untuk menyerang. Tapi ada suara yang mendadak muncul di benak pikirannya. Huorong, jangan melawan lagi, pertarungan kali ini kamu sudah kalah. Badan Huorong gemetar, ini adalah suara ayahnya. Dirinya sudah kalah. Ayah, aku masih ada tenaga untuk bertarung, kata Huorong yang tidak rela. Jangan gegabah, rencana menangkap Erik Kin menarik jiwa dewanya sudah gagal, tapi tidak melambangkan kita habis, mengaku kalah saja. Nada bicara Huo Zong yang dingin, membuat Huorong sangat menderita. Meskipun tidak ingin mengakui, tapi kenyataan memang demikian. Huorong menundukkan kepala, aura membunuh di badannya pun hilang. Lagi pula dia juga tidak berani melawan perkataan ayahnya. Selain Huo Zong adalah orang yang lebih kuat darinya. Ayah adalah orang yang dia kagumi, karena di sekte tertinggi ini, dirinya sudah melayani ratusan tahun, tapi hasil yang didapatkan adalah dikeluarkan dari sekte. Tapi ayahnya dulu adalah murid partai bagian luar yang diakui oleh sekte tertinggi. Ini adalah satu alasan Huorong sangat mengagumi ayahnya. Dia melalui pelatihan yang mengerikan, ingin menjadi murid utama, sangatlah susah. Melihat Erik Kin mendarat, berjalan ke arah dirinya, mata Huorong pun terbuka lebar. Erik Kin, pertarungan kali ini, aku kalah, aku mengakuinya. Huorong di depan umum mengaku kalah. Suara pun tersebar ke segala penjuru, membuat ekspresi sebagian besar kultivator merasa aneh. Pertarungan ini akhirnya berakhir juga. Huorong peringkat pertama Liga Pahlawan Es dan Salju selama 100 tahun, hari ini di depan kalah dengan seorang remaja yang tidak terkenal dan kultivasi juga lebih rendah dari dia. Mulai dari hari ini, nama Erik Kin pun mulai tersebar di wilayah utara. Mengaku kalah. Erik Kin pun berhenti di tempat yang berjarak puluhan meter dari Huorong dan menyipitkan mata. Dia merasa tidak terduga, mengira Huorong akan bertahan hingga tetes darah terakhir. Tidak menyangka tiba-tiba aura sombong Huorong hilang tanpa jejak, secara langsung mengaku kalah. Erik Kin, aku mengakui kehebatanmu, bahkan keterampilan sihir aku saja kalah, aku sudah tidak ada serangan lain yang bisa mengalahkanmu. Muka Huorong sangat pucat, dengan tatapan mata yang bercampur aduk berkata, pertarungan kali ini kamu menang, Liga Pahlawan Es dan Salju berikutnya kamu pantas menjadi nomor 1. Dan sumber daya yang Istana Es Arktik kalah pada Partai Jihuo akan kami kembalikan seluruhnya pada kalian. Aku adalah Tuan Muda Partai Jihuo, sudah berkata di depan umum, ayahku pasti akan menepati janji ini. Kamu kok tiba-tiba berubah? Jadi mudah diajak kompromi. Erik Kin menelan sebuah pil dewa, memulihkan Reiki yang terkuras dan merasa heran. Huorong saat ini, berbeda dengan sebelumnya yang sangat angkuh, bagaikan dua orang yang berbeda. Harus bisa membaca kondisi, aku sekarang jika masih tetap melawan, juga tidak ada maknanya, kata Huorong sambil menggelengkan kepala. Tentu saja, aku ada satu permintaan. Berkata sampai di sini, Huorong pun sedikit panik. Aku ada satu permintaan, aku sudah bersusah payah melatih hingga fase penilaian ini. Aku tahu rencana awalku adalah menghancurkan ragamu, tapi kamu sudah menang, seharusnya juga boleh terserah bagaimana memperlakukan aku. Kamu sebelumnya ingin menghancurkan ragaku, menangkap jiwa dewaku untuk mengancam ketua Istana Es. Tapi sekarang kalah, malah ingin tanpa pengorbanan. Erik Kin pun mencibir dan menyindirnya. Bukan demikian. Muka Huorong mulai memerah. Aku tahu di antara kita tidak ada rasa persahabatan, hanya ada dendam, jadi aku berharap menggunakan pewarisan menggantikan ragaku ini seharusnya sudah cukup. Huorong dengan penuh harapan melihat Erik Kin.
Kamu akan menyerahkan setengah pewarisan dari Tianhuo untuk aku. Mendengarkan ini, hati Eric Qin pun mulai tergerak. Dia sedikit tidak percaya, karena ini adalah pewarisan sempurna tingkat master abadi. Huorong mengeluarkan sebagai kesepakatan dengan dirinya, ini sama dengan membuat dia memiliki pewarisan sempurna. Dirinya meskipun sudah menerima setengah pewarisan master abadi Tianhuo, tapi hanya ada mantra hati, tidak ada ilmu sihir, merasa kecewa karena kekurangan setengah. Andai saja dari tangan Huorong bisa mendapatkan pewarisan teknik Tianhuo, dirinya pun memiliki pewarisan Tianhuo yang sempurna, bisa mulai melatih dari kultivator mencapai fase penilaian. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Tapi, orang ini kenapa begitu lapang dada? Raga tidak ada, bisa merebut raga lain, tapi pewarisan ilmu Dewa Tianhuo, sekarang hanya Huorong yang memiliki, memberikan pada dirinya, maka sudah tidak berharga seperti sebelumnya. Dan, Huorong sekali berkata langsung mengajukan permintaan seperti ini, sepertinya tidak berharap Eric Qin berpikir lama-lama. Jika kamu bersedia menyerahkan, aku tidak akan menghancurkan ragamu, kata Eric Qin dengan tenang. Di depan orang banyak, kamu seharusnya tidak akan berbohong, kata Huorong dengan nada kecil, dengan hati-hati memastikan, takut Eric Qin menyesal. Tenang saja, asalkan kamu tidak macam-macam, aku tidak akan mengingkari janji. Eric Qin mengerutkan kening, dalam hati semakin waspada. Perubahan Huorong ini terlalu besar. Seolah-olah berubah menjadi orang lain. Jika bukan karena sudah patah semangat karena dikalahkan, berarti dirinya memiliki rencana yang tersembunyi. Baiklah, aku percaya denganmu. Di dalam kerohanian ini ada setengah pewarisan tersebut, aku berikan padamu, kamu lepaskan aku pergi. Huorong menggigit bibir, mengangkat tangan sepasang jari diletakkan di tengah alis, lalu dari tengah alis menarik keluar sebuah kumpulan cahaya kerohanian. Dia menggunakan cahaya Reiki membungkus kerohanian ini, lalu diberikan pada Eric Qin. Dia benar-benar mengalah. Di dalam kerohanian yang ditarik keluar oleh Huorong tidak ada serangan mendadak, Eric Qin pun merasa sedikit lega. Sedikit lega, lalu mengulurkan tangan menerima kumpulan cahaya ini. Melihat isi yang ada di dalam kerohanian, isi yang ada di dalamnya adalah teknik pewarisan dari Tianhuo. Dia juga tidak ada membuat ulah di dalam pewarisan master abadi Tianhuo. Jangan-jangan memang segampang ini mendapatkan pewarisan master abadi sempurna ini. Di saat Eric Qin menundukkan kepala membaca isi teknik yang ada di dalam cahaya Reiki kerohanian ini, Huorong yang terus menundukkan kepala dan sangat panik, mendadak mengangkat kepala, tatapan pun sangat tajam. Eric Qin, kamu mengira aku mengaku kalah lalu dengan mudah menyerahkan pewarisan Tianhuo kepadamu? Ayah menyuruh aku berhenti dan mengaku kalah, mengumumkan rencana menangkap kemelekatan jiwa Eric Qin gagal, tapi tidak melambangkan kami akan menyerah. Taruhan ini sudah kalah dengan istana es Arktik, tapi Eric Qin tidak boleh hidup. Sedangkan, pewarisan teknik ini, dirinya juga sudah mendapatkan. Di saat Eric Qin membaca teknik, dia harus membagi konsentrasi, tingkat kewaspadaan paling rendah. Eric Qin, mati sana. Mendadak mengangkat kepala, senyuman licik Huorong muncul di wajahnya. Di saat lawan tidak berhati-hati, mengeluarkan jurus pembunuhan dirinya yang paling kuat. Napas iblis misterius. Huorong berteriak, tatapan penuh dengan aura membunuh. Dia mengayunkan telapak tangan, Reiki yang ajaib seketika memancar keluar. Kratak. Langit bumi saat ini, seolah-olah berhenti berputar dan diam. Meskipun langit muncul cahaya dari retakan dimensi atau Reiki yang kacau di sekeliling, bahkan di sekitar panggung emas pun sangat hening. Saat ini, para kultivator yang serius melihat, semuanya terdiam di tempat. Bersambung.